Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wali Miftahudin, mahasiswa semester 2 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan dari pembuatan vlog ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Melesanti. Lalu, karya prosa fiksi yang akan saya apresiasi adalah Bumi Manusia, novel karangan Pramoedya Anantatur. Lalu untuk identitas buku ini berjudul Bumi Manusia. Penulisnya adalah Pramoedya Anantatur dan penerbitnya adalah Lentera Dipantra. Buku ini adalah cetakan ke-17 pada bulan Januari 2011. Memiliki isi 535 halaman dengan nomor ISBN 979 97312 32. Langkah yang pertama dalam hal mengapresiasi sebuah karya prosa fiksi ialah mengulas tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam karya tersebut. Lalu, unsur intrinsik yang terdapat dalam novel atau roman Bumi Manusia ini adalah yang pertama, sinopsis daripada novel ini. Novel ini bercerita tentang seorang pemuda priai bernama Minke yang begitu mengagumi adab dan ilmu pengetahuan ala Eropa. Minke adalah seorang anak dari bupati yang berhasil bersekolah di HBS. Sebagai seorang pelajar HBS, Minke sangat pandai akan menulis, khususnya menulis dalam bahasa Belanda. Beberapa kali ia mengirimkan tulisannya dan diterbitkan oleh koran SN Vervide. Pada suatu hari, Minke diajak oleh temannya yang juga selaku pelajar HBS bernama Robert Surov untuk mengunjungi rumah Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro adalah seorang gundik dari orang Belanda yang bernama Robert Mellema. Sehari-harinya, Nyai Ontosoro bekerja sebagai pengawas perkebunan dan peternakan bersama anak gadisnya yaitu Annelies Mellema. Selain Annelies Mellema, Nyai Ontosoro juga memiliki putra laki-laki yang bernama Robert Mellema. Orang pelajar HBS, Minke sangat anti terhadap sifat-sifat feodalisme. Sementara itu, orang tuanya yang merupakan keturunan priai sangat kuat sifat-sifat feodalisme. Selanjutnya adalah terjadi percintaan antara Minke dan Annelies. Annelies digambarkan sebagai sosok Indo-Eropa yang cantik dan sangat menyayangi Minke. Begitupun sebaliknya, Minke menyayangi Annelies. Namun, hubungan ini tidak direstui oleh ayah daripada Annelies, yaitu Tuan Mellema. Hingga akhirnya percintaan ini pun harus berakhir dengan sangat sedih, karena Annelies dipaksa untuk mengikuti orang tua tirinya yang berada di Belanda, karena aturan hak waris dan hukum-hukum tentang negara Belanda. Tokoh utama yang terdapat dalam novel ini ada 3, yaitu Minke, Nyai Ontosoro, dan Annelies. Robert Mellema, Tuan Herman Mellema, Robert Surov, Jan Marais selaku sahabat Minke, lalu ada orang tua Minke, dan guru-guru Minke di HBS. Selanjutnya adalah penjelasan tentang watak dan karakter tokoh. Dalam novel ini, Minke selaku tokoh utama memiliki watak cerdas, seorang siswa HBS yang baik, juga penyayang terhadap orang tuanya. Lalu ia juga seorang pribumi dan keturunan priai. Setelah itu Annelies adalah seorang anak keturunan Indo-Belanda yang penyayang, pendiam, juga sangat manja dan labil. Lalu orang tua dari Annelies adalah pertama Nyai Ontosoro, atau dengan nama lain Sanikem, adalah seorang gundik dari orang Belanda yang menikah dengan Herman Mellema, memiliki watak mandiri, tegas, bijaksana, cerdas, dan juga tegar. Lalu Herman Mellema sendiri memiliki watak yang kasar dan juga kaku. Robert Mellema sebagai anak pertama dari Nyai Ontosoro dan Tuan Mellema memiliki watak egois dan sangat tidak bermoral.
Lalu ayah Minke yang merupakan bupati masih berpatokan dengan adat Jawa dalam hal membidik Minke. Ibu Minke memiliki kepribadian yang bijaksana dan juga penyayang. Robert Surov selaku teman Minke adalah seorang pengecut, dan Jean Marais yang juga merupakan sahabat Minke itu penyayang terhadap anaknya, yaitu Mai Marais. Darsam sendiri adalah seorang Madura yang berwatak keras, patuh kepada tuannya. Untuk alurnya tersendiri, novel ini menggunakan alur cenderung maju dan cukup sulit untuk ditebak. Mengenai latar ya, latar tempat dalam cerita ini berada di Wonokromo, dekat Surabaya, Jawa Timur. Latar waktunya kebanyakan pagi dan latar suasananya genting dan menegangkan. Lalu untuk bahasanya sendiri, ia menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa ada yang menggunakan bahasa Jawa dan Belanda. Untuk sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama. Amanatnya yang dikutip dari novel ini adalah seorang pelajar harus juga berlaku adil terhadap pikirannya, juga perbuatannya. Itu berarti seorang pengarangnya, si Pramudia Anantatur, menyerukan seorang pemuda-pemudi pada saat ini, walaupun tidak lagi di zaman kolonial Belanda, kita tetap harus semangat dan juga berjuang. Apresiasi selanjutnya adalah hal yang paling dominan adalah sosialnya, dimana di sini sosialnya adalah latar belakang Indonesia pada abad ke-20, awal abad 20. Pada saat itu Indonesia masih memiliki nama negara Hindia Belanda. Sosialnya itu antara percampuran pribumi dan juga kolonialisme Belanda. Lalu keunggulan dan kelebihan buku ini. Keunggulannya adalah ia sangat mudah digenggam dan sangat enak dibaca. Kertasnya juga kertas yang berkualitas bagus, tidak membuat mata menjadi sakit. Lalu kekurangannya adalah karena buku ini cukup tebal, jadi untuk dibawa kemana-mana cukup sulit karena itu tadi cukup tebal dan mungkin berat. Opini saya tentang buku ini adalah saya sangat merekomendasikan untuk kalian membaca ini, khususnya para pelajar dan muda-mudi, supaya lebih tergugah lagi hatinya untuk semangat dalam hal belajar dan juga kritis atau atas hal-hal yang berada di sekitar tentang yaitu feodalisme, kekuasaan, dan juga kita juga akan mengetahui sejarah lewat karya fiksi ini, entah itu tentang Belanda dan para residen-residen terdahulu. Oke, segitu saja mungkin sebuah apresiasi karya sastra